Silakan Fanli dulu ya. Fanli, Fanli Abel. Yang ini yang Halo? halo, Ya, shalom silakan. Elia. Salam, salam. Ada yang mau ditanyakan? Ya, Silakan. ya, Ya. ya. Ini Elia. Yang pertama ingin saya tanyakan itu mengenai perjamuan kudus. Hmm. Kalau kami di Protestan itu kan harus ada CD dulu sebagai anggota jemaat, baru bisa ikut perjamuan. Saya mau bertanya dasar Alkitabnya itu, Elia, apakah karena kalau di yang saya tahu di Katolik atau di yang lain itu anak-anak sudah bisa ikut untuk perjamuan, tetapi kalau kami itu harus ikut CD gereja dulu baru bisa. Saya ingin Ade Elia menjelaskan dasar Alkitabnya tentang perjamuan kudus. Terima kasih. Salve. Baik, sebelum kita lanjutin videonya, saya akan sedikit menjawab tentang pertanyaan Ibu tadi ya, sebelum dilanjutkan sama Elia di videonya. Jadi kalau kami di Katolik, kami setiap hari mengadakan perjamuan kudus. Ya, setiap hari. Jadi kami ada misa pagi di sini setiap jam 6 pagi. Kami selalu mendapatkan atau menerima tubuh dan darah Kristus. Jadi kami setiap hari menerimanya. Tapi secara umum itu setiap minggu, ya. Jadi kalau bagi teman-teman yang mau menerima perjamuan kudus setiap pagi itu bisa, ya. Tapi jarang sekali yang bisa karena masalah pekerjaan. Karena biasanya orang bekerja itu pagi-pagi sekali, ya. Jadi bisa didapatkan perjamuan kudus itu setiap minggunya ya. Karena di gereja Katolik itu ada misa sore itu hari Sabtu bagi yang tidak bisa misa di hari Minggu karena masalah pekerjaan juga ya. Makanya dia dapat menerima misa itu di hari Sabtu. Tapi pada umumnya gereja Katolik itu setiap minggunya gitu ya. Jadi saya akan jawab pertanyaan Ibu tadi tentang perjamuan kudus masalah anak-anak. Oke. Nah, jadi kalau kami di sini, kalau pembaptisan itu sama dengan seperti Yesus sekitar 8 hari ya atau lebih. Nah, minimalnya begitulah ya. Kita udah dapat pembaptisan bayi seperti itu. Tapi belum bisa menerima perjamuan kudus ya. Karena di sini syarat untuk menerima perjamuan kudus itu harus mengikuti pelajaran sakramen Ekaristi atau sering disebut dengan sakramen komuni pertama. Gitu ya. Itu ada syaratnya. Kalau sekarang itu syaratnya itu minimal kelas 5 SD atau kelas 6 SD. Ya. Kenapa demikian? Biasanya kalau udah kelas 5 itu sudah banyak mengerti baik dan buruknya. Tapi itu harus mengikuti pelajaran sakramen dulu. Itu biasanya paling lama itu sekitar 6 bulan setiap minggunya ya. Jadi setiap pulang gereja ya. Karena kami di sini misalnya itu ada 4 kali. Hari Minggu itu ada 4 kali. Jam 6, jam 8, jam 10, dan jam 6 sore ya. Jadi biasanya orang-orang yang belajar sakramen Ekaristi itu setelah misa kedua atau misa ketiga seperti itu ya. Ada pembelajarannya itu diadakan selama 6 bulan. Jadi tidak sembarangan, kalau kami di sini tidak sembarangan untuk menerima perjamuan kudus itu, Bu ya. Ya. Tapi kalau misa itu kami terima setiap hari bagi yang sudah belajar sakramen atau yang belum.
anak-anak ya. Begitu ya. Jadi saya akan jelaskan sedikit biar tidak salah paham. Di sini kita sekolah minggu itu ada, itu biasanya usia yang belum memasuki kelas 1 SD, ada sekolah minggu. Oke. Terus kita ada pelajaran agama juga di sini setiap pagi itu jam 7. Ya, itu mulai dari kelas 1 sampai kelas 1 SD sampai dengan kelas 3 SMA. Sini ada pembelajarannya, begitu ya. Jadi sekolah minggu itu hanya untuk yang belum mencapai kelas 1 SD. Itu ya. Jadi kita selalu menerima misa setiap hari, setiap minggu. Begitu anak-anak juga demikian. Tapi anak-anak harus memenuhi persyaratan dulu, yaitu belajar sakramen Ekaristi atau komuni pertama. Setelah lulus komuni pertama, baru mereka berhak menerima sakramen kudus, yaitu tubuh dan darah Kristus. Begitu Bu ya, supaya tidak salah paham. Dan juga saya jelaskan seperti ini, karena banyak orang salah paham seperti ini. Kayak ada kasus di sini ya. Ada yang dari Protestan, mereka gabung ke Katolik, maksudnya gabung itu dia pindah dari Protestan ke Katolik, ya. Karena orang-orang salah pahamnya seperti ini. Dia bilang dia sudah naik CD, jadi dia sudah berhak menerima perjamuan kudus di Katolik. Tidak, bro, ya. Kalau peraturan kami tidak bisa demikian. Mungkin peraturan sebelumnya di Protestan setelah naik CD bisa mengikuti atau menerima perjamuan kudus, kalau di Katolik tidak ya. Walaupun tadinya di Protestannya sudah menerima CD ya, di Katolik kalau dia pindah ke Katolik dia harus mengikuti pelajaran sakramen Ekaristi atau komuni pertama. Setelah mengikuti pelajaran lulus, baru dia berhak menerima perjamuan kudus ya. Jadi tolong jangan disamakan, karena kebanyakan orang disama-samakan. Nah, peraturannya berbeda. Oke, kita kembali ke topik yang tadi, pembahasan di dalam Alkitab biar dijelaskan oleh Elia. Terima kasih. Iya, mengenai perjamuan kudus ya. Eh, mengapa di beberapa gereja itu tidak memperbolehkan anak-anak? Pertama sekali yang penting kita ketahui begini. Kalau kita lihat ke gereja ortodoks ya, gereja purba, saya nggak tahu ya kalau Katolik ya, tapi kalau gereja ortodoks, anak-anak itu boleh menerima perjamuan kudus, tapi harus sudah dibaptis. Karena di gereja mula-mula baptisan anak itu Alkitabiah. Baptisan anak itu diterima sejak usia 8 hari. Sama seperti Kristus yang telah disunat sejak usia 8 hari. Kolose 2 ayat 11, tipologi perjanjian baru. Nah, tapi mengapa? Apa dasar yang membuat beberapa gereja itu tidak memberikan anak-anak untuk menerima perjamuan kudus? Dalam 1 Korintus 11, kita mulai di ayat 26. Katakan begini, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi, siapa saja dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Artinya apa? Orang itu ketika mau terima perjamuan kudus, dia harus mampu secara sadar dan penuh untuk mengidentifikasi dirinya, apakah saya layak untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Wah. Tapi kenapa kalau di dalam ayat ini dikatakan bahwa kita harus menguji diri kita sendiri. Nah, orang ketika mau terima perjamuan, kalau dia belum mengerti dan belum belajar di dalam CD, maka dia tidak bisa punya indikator untuk menguji dirinya sendiri apakah ia layak terima perjamuan itu atau tidak. Ya, jadi syarat yang mengatakan bahwa kamu harus CD dulu baru bisa perjamuan kudus, itu agar orang itu bisa menguji dirinya sendiri apakah dia layak terima perjamuan Tuhan atau tidak. Karena tanpa pengetahuan kita tidak bisa ya menguji diri kita sendiri. Ya,
Apakah kita layak terima perjamuan kudus, menyambut tubuh dan darah Kristus atau tidak? Nah, jadi makanya saya lebih setuju bahwa em, apa orang yang sudah mengerti dan sudah dibaptis yang boleh terima perjamuan kudus. Kalau belum, ya jangan gitu ya. Jadi harus dalam keadaan yang layak, dalam keadaan yang percaya dan benar-benar percaya kepada apa yang dia imani. Gitu. Ya.